proses evakuasi korban. Dua buah sepeda motor yang diparkir di depan rumah ini seketika roboh saat diterjang banjir bandang yang terjadi di Desa Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Wonosobo, Kami sore. Bahkan, satu sepeda motor ikut hanyut terbawa arus. Hujan deras yang mengguyur wilayah ini selama 2 jam mengakibatkan air dari Sungai Semagung meluap. Akibatnya, sejumlah rumah warga terendam air dengan ketinggian mencapai 50 cm akibat dari saluran air yang tersumbat sampah. Banjir bandang ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun korban material yang saat ini sedang kami evakuasi bersama tim BPBD. Lagi proses evakuasi korban. Ada 3 orang. Hujan deras pada Kamis sore menyebabkan tanah longsor yang menyebabkan sebuah rumah makan di Jalan Pemuda Sawangan Baru, Depok ambruk. Akibatnya, 2 orang pengunjung tewas tertimpa bangunan serta 1 orang mengalami luka serius. 2 orang yang meninggal dunia langsung dibawa ke rumah duka, sementara 1 orang yang mengalami luka serius dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan medis. 2 keluarga yang sedang makan, berbeda saung. Pada saat hujan deras, tiba-tiba air yang dari seberang kali mendorong tembok yang ada persis di belakang saung. Sementara itu di ibu kota, hujan deras menyebabkan pohon tua roboh di kawasan Menteng Atas Setiabudi pada Kamis malam. Pohon sempat menimpa 2 tembok hingga roboh, kemudian menimpa 2 kendaraan roda 4 milik warga yang tengah terparkir. Selain kendaraan, 2 rumah warga di bagian depannya juga mengalami kerusakan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu ya. Dan di hari Jumat yang baik ini kita mari berdoa gitu ya. Tadi kan kemarin kita tahu cuaca ekstrim, hujannya deras banget. Ada beberapa mungkin tempat di daerah Anda yang kebanjiran ataupun kena bencana. Termasuk juga kita doakan ya, Eril mungkin segera ditemukan hari ini gitu ya. Betul, meskipun keluarga juga sudah kembali ke tanah air ya, tapi pencarian tetap dilakukan di Bern, Swiss. Nah, kalau kita bicara soal cuaca sih katanya Jakarta hari ini prediksi akan cerah berawan mayoritas, tapi mudah-mudahan apapun itu cuacanya bisa terprediksi dan Anda tidak terganggu juga dengan aktivitasnya ya. Dan Good Morning hadir dengan sejumlah informasi, saya Daniar Akhri. Dan saya Rizky Harisnanda, kita mulai Good Morning sekarang. Ya, ini nih informasi yang sedang viral dan mungkin membuat sebagian dari kita elus-elus dada sih ngelihat informasi ini ya. Ini ada seorang nakes di Yogyakarta tepatnya yang viral usai diduga melecehkan seorang pasien pria yang ditangani saat pemasangan kateter. Ya, nakes yang ternyata mahasiswa magang ini kemudian diberi sanksi berhenti dari aktivitas magangnya. Unggahan video berdurasi 14 detik yang memperlihatkan aktivitas nakes di RSUD Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta viral di media sosial pada 1 Juni 2022. Video yang diunggah oleh akun @moditabok ini diduga melecehkan pasien pria yang tengah dipasang kateter. Pihak kampus kemudian meminta maaf atas kelakuan mahasiswanya yang melanggar kode etik keperawatan. Kami sudah berkoordinasi bahwa untuk keputusan ini mahasiswa ditarik. Jadi ditarik dari kegiatan magang sambil dilakukan pembinaan dan juga dilakukan proses dari komite etik. Sementara pembuat konten kemudian mengakui kesalahannya. Maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian dan kecerobohan saya yang telah mengunggah dan mengupload video tidak pantas. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada RSUD Wonosari selaku tempat praktek saya dan Universitas Aisyah Yogyakarta serta seluruh tenaga kesehatan Indonesia. Pasca viral, mahasiswa magang tersebut kemudian diberhentikan dari status magangnya di RSUD Wonosari. Edo Nurgantara, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikutnya, istri Gubernur Jawa Barat Atalia Praratia
Dan Ridwan Kamil kemarin harus kembali ke tanah air ya di tengah pencarian putranya Emeril Khan Mumtaz yang hilang di Sungai Are Swiss. Sebuah pesan untuk putra sulungnya diunggah Atalia ke akun Instagramnya. Iya, dan ini memang dari hasil evaluasi proses pencarian Emeril masih akan dilanjutkan. Kepolisian Bern meminta bantuan dari sejumlah komunitas di lingkungan sungai termasuk juga klub dayung. Ril, Mama pulang dulu ke Indonesia ya. Mama titipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilikmu yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kamu berada. Itulah penggalan pesan Atalia Praratya yang diunggah ke akun Instagram pribadinya. Pesan ini ditujukan untuk sang putra Emeril Khan Mumtaz yang hilang di Sungai Are, Bern, Swiss sejak 26 Mei lalu. Di tengah pencarian Emeril, Atalia harus kembali ke tanah air. Sementara itu dari hasil evaluasi, proses pencarian putra Gubernur Jawa Barat itu terus dilanjutkan dengan metode yang sama. Khusus untuk metode penyelaman sifatnya situasional, bergantung pada kondisi Sungai Are. Seorang pecinta olahraga yang mendalami renang di Bern menyebut ada banyak arus bawah air di Sungai Are. There's a pylons that go down, and when the current is going past those big pylons, a whirlpool will form. And if you're too close to the pylon, it can suck you down. And then as soon as that happens, you get scared. And then fear is the worst thing to happen in a swimmer because you panic. And when the water pulls you under, what you first thing to do to survive is you try to swim against it. You try to swim back up to the surface. And that can kill you because you can't fight it. It's too strong for a human. So whether you're a surfer or a swimmer, you have to learn to appreciate and respect the water. Polisi Bern juga sudah meminta bantuan dari sejumlah komunitas di lingkungan sungai, termasuk klub dayung dan kelompok berkebun, untuk mencari informasi mengenai keberadaan Emeril. Sementara itu doa untuk Emeril Khan Mumtaz terus dipanjatkan. Kamis malam sejumlah ulama, keluarga Ridwan Kamil dan pejabat dari Pemprov Jawa Barat menggelar sholat gaib di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jawa Barat. Sholat ini dipimpin langsung oleh Dewan Pertimbangan MUI Jawa Barat Miftah Farid. Perwakilan ulama menyebut, sholat yang biasa dilakukan untuk orang yang sudah meninggal sudah sesuai dengan syariat Islam. Karena hingga hari ke-7 pencarian, Emeril belum juga ditemukan. MUI menghimbau agar umat muslim dimanapun juga menggelar sholat gaib untuk mendoakan Emeril dan Ridwan Kamil sekeluarga. Kewajiban kita adalah mendoakan dan terutama sekali menyolatkan kepada siapapun seorang muslim yang telah meninggal dunia. Dan dalam kasus ini kami semua insya Allah tadi sudah melaksanakan sholat gaib dan mudah-mudahan masyarakat dimanapun berada di masjid-masjid melakukan sholat gaib. Doa bersama juga digelar ulama dan sejumlah warga desa sekabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis malam di Masjid Al-Hasanah. Salawat, doa dan surat Yasin dibacakan agar Emeril segera bisa ditemukan. Sampai saat ini belum ditemukan, mudah-mudahan bisa ditemukan dengan keadaan selamat. Dan juga pada keluarga Gubernur Jawa Barat mudah-mudahan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan menghadapi ujian musibah ini. Saat ini sebagian keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada di Swiss untuk membantu seluruh proses dan langkah yang diperlukan selama proses pencarian Emeril. Tim Liputan CNN Indonesia. Ke informasi lain, harga cabai di pasar tradisional Rawasari, Jakarta Pusat merangkak naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000. Kenaikan harga cabai juga merata terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Ya, melambungnya harga cabai ini juga berdampak pada produsen sambal pecel. Di Kota Blitar, Jawa Timur, seorang produsen sambal terpaksa mengurangi takaran cabai dalam produk mereka. Harga cabai di pasar tradisional Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat mengalami kenaikan pada Kamis pagi.
Cabai hijau rawit merah yang biasa dijual Rp60.000 kini tembus di angka Rp80.000 per kilogramnya. Sementara cabai rawit hijau yang biasa dijual Rp55.000 kini tembus di angka Rp85.000 per kilogramnya. Cabai keriting merah yang biasa dijual Rp50.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Beli cabai, bawang. Mahal nggak sih? Mahal banget. Oh, mahal banget. Biasanya beli berapa, Mbak? Biasanya beli Rp5.000, dapat banyak. Sekarang Rp10.000. Oh, beli eceran. Iya. Mahalnya harga membuat sejumlah pedagang kebingungan lantaran berdampak pada berkurangnya konsumen yang berbelanja. Pasokan kayaknya kurang, barangnya pada hancur semua. Oh, di belakang. Barangnya pada hancur. Barang rata-rata jarang yang bagus. Uang penjualannya ya agak nurun. Ini kan banyak yang beli untuk kayak murah eceran itu, Bang. Eceran juga udah tak stopin kan. Biasanya kan eceran Rp5.000, sekarang naik Rp10.000. Kenaikan harga cabai hingga 100% terjadi di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis pagi. Harga cabai merah naik 100% dari Rp40.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Harga bawang merah naik 50%, lebih dari Rp32.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Tidak hanya di Pulau Jawa, di Pasar Sukaramai, Medan, Sumatera Utara, kenaikan harga bahan pangan tertinggi terjadi pada komoditi cabai merah. Sehari sebelumnya, cabai merah masih dijual seharga Rp40.000 per kilogram. Namun pada Kamis, harganya melonjak hingga Rp46 sampai Rp52.000. Normalnya cabai merah dijual seharga Rp20 hingga Rp30.000 per kilogram. Melambungnya harga cabai membuat produsen sambal pecel di Kota Blitar harus memutar otak. Pada Kamis siang, para produsen sambal terpaksa mengurangi takaran cabai agar tetap bisa berproduksi. Jika pada harga normal, produsen sambal pecel bisa menghabiskan hingga 5 kg cabai, namun kini hanya 3 kg cabai. Walau tidak sedikit pelanggan protes, namun langkah ini terpaksa diambil agar usaha sambal pecel tidak merugi. Lomboknya dikurangi. Kalau normalnya berapa Bu? Normalnya per 10 kilo, 1,5 kilo. Kalau sekarang nggak ada 1 kilo. 1 kilo kurang. Ada peningkatan sedikit untuk nambahi beli lombok sama gula. Berapa? Cuma 2.000 per kilo nih. Produsen sambal berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga cabai agar biaya produksi tidak terus naik apalagi terancam gulung tikar. Tim Liputan, CNN Indonesia. Berikutnya, sejumlah daerah di Indonesia biasanya punya corak batik yang khas, termasuk di kota Ternate, Maluku Utara yang juga punya batik khas dengan motif flora dan fauna. Iya, jadi keindahan batik Ternate ini akan kami tampilkan usai jeda, tetap di Good Morning.